Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proyek akhir data mining ya. Jadi yang pertama, untuk kuliah data mining ini tidak ada ujian akhir tulis ya. Jadi adanya yaitu UTS. UTS itu nanti dalam bentuk ujian online, insya Allah dilaksanakan di minggu ke-12 ya. Bentuk soalnya pilihan ganda. Nah, untuk UAS itu tidak ada ya. Nah, Anda sebagai penggantinya itu melakukan apa? Project akhir data mining ini ya. Jadi tidak ada UAS tulis. Terus evaluasi akhir pengganti UAS adalah ujian proposal skripsi ya, ujian proposal skripsi. Temanya, nah, temanya adalah sistem informasi yang salah satu fiturnya menggunakan teknik data mining. Ya, jadi Anda membuat suatu proposal skripsi, ya, membuat suatu sistem informasi. Nah, di sistem informasi tersebut salah satu fiturnya itu menggunakan algoritma-algoritma yang Anda pelajari di data mining ya. Topiknya macam-macam ya. Nah, bisa klasifikasi atau clustering. Untuk klasifikasi atau clustering itu sudah banyak sekali algoritmanya ya yang bisa dipakai. Ada banyak sekali ya. Yang diajarkan di kelas hanya sedikit ya. Jadi Anda silakan mengeksplorasi selain yang diajarkan di kelas. Kemudian frequent item set boleh, bab tersebut tidak diajarkan tetapi silakan Anda menggunakan ya. Sequential pattern boleh. Yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh itu time series analysis seperti algoritma regresi linier, WMA, double WMA. Jadi misalnya memperkirakan pendapatan 1 bulan kemudian itu tidak boleh ya karena terlalu mudah. Ya, jadi time series analysis nggak boleh ya. Kalau sequential pattern oke ya. Jadi sequential pattern itu agak berbeda dengan time series analysis. Jadi mencari pola-pola dari data yang muncul berurutan. Nah, itu boleh. Nah, ini beberapa contoh judul ya. Judul yang skripsi ya, skripsi yang pernah diajukan oleh mahasiswa Fasilkom yang menggunakan teknik data mining, prediksi evaluasi hasil studi menggunakan algoritma ID3. Jadi memprediksi apakah mahasiswa tersebut berpotensi kena DO atau tidak ya. Terus prediksi resiko kredit ya. Jadi ada orang melakukan kredit ke bank. Nah, diprediksi apakah dia itu curang atau tidak nantinya ya. Kredit macet atau tidak. Atau ini klasifikasi kualitas daun tembakau ya menggunakan KNN. Jadi ini aplikasi Android. Daun tembakaunya dipotret. Nah, nanti langsung keluar kualitasnya termasuk grade apa. Nah, itu beberapa contoh ya. Kriteria penilaian. Jadi yang pertama kesesuaian antara permasalahan dengan teknik yang digunakan untuk penyelesaian. Nah, ini salah satu hal yang paling mendasar ya. Jadi sering atau kadang-kadang kita temui ada suatu judul skripsi antara masalah dengan metodenya nggak nyambung sebenarnya. Ya. Nah, itu padahal itu mendasar sekali. Bagaimana mungkin bisa menyelesaikan kalau metodenya kurang cocok. Nah, ini merupakan salah satu kriteria penilaian yang ada di final project ini ya. Kemudian pemahaman tentang teknik data mining. Misalnya Anda menggunakan algoritma, misalnya support vector machine misalnya. Nah, itu harus paham detailnya ya, detail algoritmanya. Nggak perlu sampai bisa ngoding, tapi step by step bisa menjalankan menggunakan Excel atau menggunakan tangan. Nah, itu harus bisa. Ya, harus bisa.
Terus kriteria penilaian ketiga, kualitas proposal dan PPT, jangan asal jadi. Ya, jadi kadang yang sering ditemui ialah mahasiswa sering asal jadi ya, proposal banyak yang copy paste. Ya, mahasiswa Fasilkom untuk menata layout pakai Word saja loh kok jelek sekali ya. Itu kan menurut saya nggak masuk akal ya, nggak rapi penataannya. Ya kalau mahasiswa ilmu sosial. Nah, jadi kadang ada yang kacau banget. Jangankan isinya, tapi penataan Word-nya saja sangat kacau. Nah, itu kan menurut saya kurang layak kalau untuk mahasiswa Fasilkom. Nggak boleh ya. Presentasi atau PPT. Terus D, nilai lebih jika ada implementasi software ya. Ini nggak wajib, tapi kalau Anda berusaha mengimplementasikannya itu nilai tambah. Nah, ini saya sarankan ya menggunakan algoritma yang belum dibahas di kelas. Jangan pakai tree bias, naive bias. Kalau variasinya bolehlah. Mungkin modifikasi naive bias itu boleh. Karena di dunia ilmiah itu sangat sering ya seperti itu. Tapi kalau naive bias yang standar kan sudah diajarkan di kelas. Ya, perseptron yang standar. Nah, kalau misalnya pakai multi-layer neural network, oke, itu kan belum diajarkan di kelas. Ya. Kemudian nilai minus jika yang pertama kopas ya, kopas dari internet atau tugas teman atau final project tahun lalu. Saya sering menemui bahkan dalam satu angkatan saja yang presentasi ke saya itu isinya sama beberapa kelompok. Ya, nah kalau seperti itu ya Anda mendapatkan nilai rendah ya dari atau minus dari segi penulisannya. Ini ya. Terus bagaimana cara mencari ide atau judulnya? Yang pertama, bisa membaca paper, kemudian tekniknya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan lain. Ya, contoh, misalnya Anda membaca yang ini. Ya, klasifikasi kualitas daun tembakau menggunakan KNN. Nah, kemudian Anda mencoba menyelesaikan permasalahan lain. Mungkin bukan daun tembakau, ya, tapi daun apalah yang lain ya. Mungkin daun sayur-sayuran. Nah, itu kan berbeda. Ya. Nah, itu salah satu sumber ide. Terus yang kedua, Anda punya permasalahan, cari paper yang permasalahannya mirip untuk diambil teknik pemecahannya. Nah, kalau yang tadi Anda berangkat dari metode yang sudah ada, permasalahannya diganti. Tetapi kalau yang sekarang, untuk yang ini, Anda punya permasalahan, nah, nggak tahu pakai algoritma apa, cari paper yang memecahkan permasalahan mirip, ya. Terus bisa digunakan ke kasus Anda. Nah, itu ide yang baru juga. Ya, nah ini ada dua cara ya untuk mencari judul ya. Untuk jadwal ya, minggu ke-10, minggu 10 itu sekarang ya, 27 April sampai 3 Mei, nanti asisten akan membagi kelompoknya. Satu orang isinya 3 ya. Satu orang isinya 3. Kemudian paling lambat 3 Mei, hari Minggu, itu setiap kelompok mengumpulkan judul ke asisten, ke dosen, via asisten ya. Via asisten. Terus minggu depan jam praktikum itu diisi dengan revisi judul ya. Revisi judul. Jadi minggu ini untuk praktikumnya nggak ada modul, Anda mencari judul saja ya untuk praktikum. Untuk minggu depan di minggu ke-11 juga nggak ada modul, ya nggak ada modul. Anda revisi judul ya ke dosen karena kadang ada judul yang kurang layak ya. Terus di minggu 12 Anda ini kuis ya. Kuis. Minggu 13 Anda progres pertama ke asisten. Nah, progres ini dinilai ya, dinilai. Mahasiswa kalau tidak melakukan progres itu tidak boleh presentasi akhir. Ya, jadi nilai proyeknya 0.
progresnya itu ya seperti kondisi kita sekarang ini ya work from home ya. Nah, secara online saja dirundingkan dengan asisten. Bagaimana caranya, entah lewat WhatsApp atau lewat media yang lain ya. Yang penting ya memudahkan lah ya. Memudahkan bagi asisten maupun praktikan dan jangan melanggar work from home ya. File proposal itu dan PowerPoint harus sudah jadi. Ya, nanti diperiksa oleh asisten, asisten memberi saran perbaikan. Minggu ke-14 tanggal 27 sampai 31 Mei. Nah, ini maaf saya keliru. Minggu ke-11 itu 4 sampai 10. Ini 18 sampai 24. Sampai 10. 18 sampai 24. 25 sampai 31. Nah, itu maaf saya keliru. Ya. Untuk minggu ke-13 ya, 18 sampai 24 Mei itu progres 1, file proposal dan PPT harus sudah jadi ya. Kemudian mahasiswa mendapatkan saran perbaikan dari asisten. Nah, ini juga menyesuaikan ya kalau misalnya kegiatan perkuliahan sudah libur karena lebaran. Nah, itu kita mengikuti jadwal atau kalender dari universitas. Jadi minggu ke-13-nya universitas itu kapan? Ya. Yang jelas minggu ini masih minggu ke-10. Ya. Terus minggu ke-14 ini ancar-ancar tanggalnya tapi sepertinya mundur ya. Karena lebaran nanti menyesuaikan. Nah, itu progres 2 ke asisten ya. Jadi di progres 1 kan mendapatkan saran perbaikan, terus di progres 2 menunjukkan hasilnya ke asisten. Terus pada saat UAS presentasi secara online ke dosen ya. Semua tahap penyelesaian proyek itu akan dinilai. Ya, akan dinilai. Jadi progres 1, progres 2 ada nilainya. Dan mahasiswa nggak boleh presentasi ke dosen jika tidak melakukan progres ke asisten. Nah, itu atau dengan kata lain nilai proyeknya kosong. Nah, silakan ini ya, nanti harus kontak dengan asisten masing-masing ya. Jadi secara online saja karena kita work from home ya. Nah, itu yang saya sampaikan untuk tugas ya. Semoga proses belajar mengajar kita bermanfaat, apa yang Anda pelajari itu bisa masuk ya, dan semoga virus corona ini wabah corona bisa segera selesai, semua diberi keselamatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.